masih di Bersama Pakar tentunya, dan kita masih berbicara bagaimana relaksasi perpajakan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Jody Rawayan. Ya Pak, kita lanjut nih Pak. Tadi Bapak sudah membahas cukup panjang lebar ya Pak, dan sangat komprehensif pada saat berbicara bagaimana kebijakan pemerintah dalam strategi peningkatan pemulihan ekonomi nasional ini dikaitkan dengan insentif pajak, kemudian juga bagaimana strategi optimalisasinya juga sudah diungkap ya Pak. Nah, kita akan masuk Pak pada pertanyaan bahwa kita ketahui bersama pemerintah telah mengeluarkan relaksasi pajak itu dan bermacam-macam ya Pak ya. Dari mulai PPh 21, kemudian pembebasan PPh pasal 22 yang impor, kemudian juga pengurangan 50% angsuran PPh pasal 25, kemudian juga ada PPN ya Pak ya, dan PPh final DTP untuk wajib pajak dengan penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar. Serta ini Pak yang paling penting dan pasti banyak masyarakat juga berharap ini menjadi prioritas ya Pak, yaitu bagaimana UMKM nih Pak. Bagaimana relaksasi pajak ini terhadap sektor UMKM. Nah, apakah ini sebetulnya Bapak memandang memitigasi dampak pandemi Pak dengan adanya banyak sekali nih Pak ya pajak-pajaknya yang, dan ini pajak-pajak utama sekali ya Pak ya, yang kemudian diberi kemudahan yang menyerap sekali ya Pak ya. Menyerap tenaga kerja, menyerap semuanya ya. Betul. Bagaimana Bapak melihat ini, terutama nanti dikaitkan dengan UMKM itu sendiri ya Pak? Ya saya mungkin akan menguraikan seluruh insentif aja sekalian biar teman-teman biar tahu ya betul, sekalian. Pak. Dan mitigasinya yang penting kan. Jadi Mbak Anti, dampak ekonomi pandemi COVID-19 itu harus dimitigasi. Pasti kan? Kita artinya apa? Mencoba risikonya diukur berapa. Apa nih nanti kalau tidak dilakukan suatu pendekatan tertentu. Salah satunya adalah dimulai dengan terbitnya sebetulnya waktu itu Perpu nomor 1, terkenal sekali tahun 2020. Presiden Jokowi itu dengan tangkas dan cepat dia reproses tahun 2020. Begitu awal, begitu tahu ada pandemi, dia nggak mau berisiko bahwa ini pandemi akan hilang sebentar. Langsung dibikin perbaikan, karena dia mulai merambah kemana-mana kan. Langsung bikin Perpu nomor 1. Kemudian sekarang udah berubah kan, langsung dalam Perpu itu menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ya. Ini muncul dengan kondisi kegentingan memaksa, ya, di mana sebelumnya proyeksi perekonomian di tahun 2020 adalah positif dan cukup baik. Sebelumnya masih positif dan bagus, 2019 dan sebelumnya. Tapi begitu 2020, ini begitu genting, langsung Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Jadi upaya untuk mengurangi risiko dampak pandemi yang dilakukan pemerintah, itu adalah pemulihan ekonomi, ya kan? Diperlukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan membutuhkan kegiatan aktivitas ekonomi. Jadi pemulihan membutuhkan pertumbuhan butuh aktivitas, berlaku aktivitas ekonomi juga keramaian supaya tumbuhkan ekonomi. Tetapi pandemi membayangin kalau ada kerumunan, kalau ada kegiatan-kegiatan, ya aktivitas ekonomi masyarakat itu kerumunan itu transaksi tentunya terisiko atas meningkatnya pandemi, sehingga dinamika daripada pemulihan ekonomi tidak lepas seiring berjalan dengan pengetatan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi. Ini menentukan dalam meredam pandemi itu sendiri, itu dipendam. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya fasilitas insentif perpajakan yang telah diberikan, telah diformulasikan sebagai mitigasi atas dampak pandemi di masyarakat. Itu sebetulnya sudah begitu Pak Jokowi mengurai tahun 2020, mulai Maret itu sudah mulai Menteri Keuangan menyambutnya dengan PMK, dari mulai PMK 28, insentif-insentif terus. Dan perlu Anda ketahui Mbak, bahwa semua ini kan masih harus cepat, tangkas, tepat. Kadang-kadang ada salah juga, direvisi buru-buru. Sehingga dalam 1 tahun itu, tahun 2020 saja, PMK yang keluar itu macam-macam. Ada yang perlu ditambah, dikurangin. Ibarat orang ngetok mobil, ada yang diketok, ada yang ada yang dipoles ya. Jadi PMK 28 tahun 2020, kemudian PMK 44, PMK 29 yang memperbaiki merevisi PMK 28, terus kemudian PMK 86, PMK 110 itu tahun 2020 semua. Semua insentif yang tadinya 4, kemudian 5 insentif perpajakan, nambah lagi, ini kurang. Sampai dengan tahun 2021 ini, kemarin itu di bulan Februari, PMK 09 tahun 2021 yang berlaku
sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2021. Ini bulan Mei loh, Mbak. Ya. Masih sebulan lagi. Iya, 31 Juni kalau 30 Juni. 30 Juni 2021. Makanya itu kadang-kadang durasi itu kadang-kadang memang Ini sudah perpanjangan ya Pak ya sebetulnya? perpanjangan Ya. sebetulnya. Kalau dari Maret 2020 ada juga kan ada beberapa Maret tuh. Maret nambah lagi, kemudian sampai September, kemudian nambah lagi sampai Juni juga tahun lalu ya. Kemudian sampai dengan Desember. Sebetulnya ini suatu kelangkah tambal sulam kelihatannya. Nah, saya akan jelaskan mitigasinya. Kenapa ada 6 kira-kira ya insentif perpajakan yang dimaksud tadi ya Mbak Anti. Jadi yang berlaku sampai dengan Juni ini ada 5 jenis pajak penghasilan dan 1 pajak pertambahan nilai. Yang pertama pasal 21. Ini pasal 21 ditanggung pemerintah. Ini undang-undang di Peraturan Menteri Keuangan 9 yang tahun 2021 yang terbaru ya. Tapi ini suatu kelanjutan, ada yang kelanjutan, ada yang baru. Cuman berlakunya aja ditambahkan menjadi Juni ya. Yang pasal 21 ini bisa ditanggung pemerintah asal diajukan atas upah dan gaji karyawan itu hanya diperlakukan kepada 1.189 kelompok usaha yang terdampak di bidang industri. Perusahaan KTE itu perusahaan yang untuk impor tapi nanti akan kemudian diekspor lagi ya. Kawasan berikat misalnya, kawasan berikat itu bonded war zone kalau EPZ kalau orang bilang ya. Kemudian ada persyaratannya memberikan pemberitahuan tertulis kepada DJP dengan batasan 200 juta per tahun. Jadi tidak semuanya, sebentar. Ini tidak semuanya. Hanya pada pegawai-pegawai yang 200 juta setahun. Kalau yang di atas 200 itu juta. net ya Pak? Oh net ya. Net, ya. Nah, jadi artinya yang seharusnya kena pajak itu dibebaskan. Tetapi juga tidak semua pegawai. Hanya sektor tertentu saja, perusahaan sektor yang apa? Yang dekat dengan fasilitas-fasilitas pandemi, yang menyokong, yang terdampak langsung, atau yang menurut Permenkes waktu itu yang ada 1038 rumah sakit yang ditentukan COVID itu dia bisa suppliernya, perusahaannya, atau dia itu sebagai asisten teknisnya misalnya gitu ya. Nah itu yang terdampak itu bisa melaporkan dulu bahwa dia ada kaitannya di dalam 1.000 lebih KLU tadi dan pegawainya itu hanya kepada yang gajinya 200 juta setahun, 200 juta setahun, Mbak. Jadi dibagi ya let's say di atas 10 juta sedikit. Atau bisa dikatakan artinya ini batasan gaji untuk karyawan atau pegawai yang memang berkaitan dan perusahaan yang memang diberikan ini ya Pak ya? Ya, yang diberikan relaksasi ini ya? Ya, relaksasi. Pertama, dia masuk sektor itu tidak. Begitu masuk sektor, dia upahnya atau gajinya di atas Nominal 200 ini, juta ya. sebulan atau tidak. Kalau di atas 200 juta walaupun dia terdampak, nggak dapat. Gitu. Ini merupakan mitigasi dari insentif atas dampak beban yang menurunnya daya beli masyarakat pekerja. Makanya dianggap bahwa akan dibantu adalah yang daya belinya orang-orang yang di atas 200 juta setahun. Gitu ya. Yang kedua, insentif PPh final UMKM. Nah ini yang saya mau bilang ya. Kenapa UMKM ini agak, betul kata Mbak Anti tadi, dia agak spesifik Mbak. Iya. Semua sektor. Dia UMKM ini tidak satu atau dua sektor saja. Kalau tadi kan PPh 21 berapa sektor saja ya. Kalau ini semua sektor. Semua PPh final untuk UMKM, semua sektor. Maksudnya semua sektor itu semua UMKM yang sudah kena sebagai wajib pajak menurut Peraturan Pemerintah 23 tahun 2016. Artinya yang kena pajak final 0,5% dari omset. Itu bahasanya PP 23. Itu kelanjutan dari PP 46 tahun 2014. Ya. Jadi itu ditanggung pemerintah. Cuma dia harus diwajibkan membuat laporan relaksasi PPh ya. Dan bersifat final ditanggung pemerintah setiap masa pajak. Nah, insentif ini mempertimbangkan bahwa kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dia. Betul-betul keberadaan UMKM itu ya. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia itu ada 63 juta unit ya. Jumlah yang sebanyak itu tahun lalu UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap PDB di Indonesia ini 60%, Mbak. PDB di Indonesia atau sekitar 4.800 triliun. Itu 60% disumbang oleh UMKM.
Selain itu juga UMKM ini menyerap 97% dari total tenaga kerja. Jadi dari 100% tenaga kerja itu 97%-nya UMKM. Berarti yang 3%-nya apa? Usaha besar. Iya, iya. Oh, yang usaha-usaha yang kantoran dan sebagainya mungkin. Kemudian juga lapangan kerja yang diciptakan oleh 99%. Di tahun 2018 yang lalu UMKM itu jumlahnya sebanyak 64,2 juta unit. Anda bisa bayangin, ya, kan kalau kita lihat UMKM kan usaha mikro, kecil, menengah. Iya. Ya, dia itu posisinya adalah 99,9%. Ya, yang 0,01% itu usaha besar. Dari 62 juta 928.977 unit. Ya, ini betul-betul mempengaruhi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi pasti geraknya langsung seperti apa namanya, pantulannya gampang sekali. Tetapi kalau kita lihat, saya kalau bicara masalah pajak, sebetulnya ini pajaknya nggak begitu besar kontribusinya di Indonesia. Dari UMKM ini, dari UMKM ini. Ya UMKM, karena UMKM ini memang sengaja sudah diberikan bantuan ataupun dibikin bahwa skema UMKM ini dipermudah, kemudian karena dia kan terdiri warung kecil atau kemudian juga production house dan sebagainya ya. Production maksudnya di rumahan home lah. industry gitu ya Pak ya? Ya? Home industry Home gitu ya? industry maksud saya. Juga kemudian asal sepanjang dia itu tidak yang permanen ya. Kalau tidak permanen tukang bakso segala itu enggak itu ya. Nah itu diberikan kemudahan bahwa dari omset cuma 0,5%. Nah, cukup dengan kemudahan. Bisa disetorkan di ATM dan sebagainya. Pengen dibuat budaya seperti itu, walaupun belum terjangkau. Nah, peranannya juga nggak begitu besar. Dengan posisi gitu, peranan yang begitu besar 60% dari PDB, pajak yang disumbangkan cuma 0,44%. Jadi pajaknya itu hanya 5,8 triliun yang didapat dari PP 23 tadi. Pajak PP 23, XPP 23, pajak PPh final atas UMKM. Yeah. Dari penerimaan pajak yang 1.316 triliun misalnya ya, maka dia menjadi peranannya 0,44%. Nah karena peranannya kecil, sebaiknya memang di-spread, dia sebagai basisnya dipelihara, harusnya kan gitu. Sehingga makanya diberikanlah lagi pada masa pandemi ini bebas sekali, ditanggung pemerintah. Yang ketiga tadi Mbak ya. Yang keempat, tadi yang kedua ya, yang ketiga PPh fiskal, PPh final maksudnya, dari sektor usaha karya, usaha padat karya yang tertentu berupa konstruksi program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Emang agak munculnya bahasanya agak khusus. Dan ini baru di PMK 110 tahun Desember 2020 dia baru muncul. Tadinya sebelumnya nggak ada insentif ini. Dia diinsentifkan, dia juga ditanggung pemerintah PPN finalnya, PPh finalnya. Ya. Kenapa? Dia menyangkut mengingat faktor ini merupakan sektor padat karya yang menentukan bidang irigasi pertanian rakyat banyak. Ya, irigasi kan tentunya dibutuhkan. Dia minta permohonan itu bisa ditanggung pemerintah. Oke. Karena dia akan menyangkut kontraktor-kontraktornya itu diperlukan. Ya, itu mitigasinya di sana. Kemudian PPh pasal 22 impor, dia itu juga tidak semua sektor, hanya atas 730 sektor bidang industri tertentu, seperti misalnya juga perusahaan KITA, di kawasan berikat, atau tapi melalui bukan DTP, bukan ditanggung pemerintah, tapi harus melalui surat bebas. Dia akan dibebaskan apabila dia mengajukan pembebasan, keluar terbit SKB. Nah ini juga prosedural juga dari administrasi yang akan kita kritisi nanti sebagai suatu yang menambah keruwetan. Kenapa sih nggak bebas aja gitu? Dia harus dicek dulu dan sebagainya tadi ya. Yang keempat adalah PPh pasal 25 seperti yang Mbak Anti tadi katakan. Itu juga nggak bebas, nggak semua sektor. Dia hanya 1018 KLU, kelompok jenis usaha, bidang industri tertentu, KITA dan sebagainya yang terdampak maksudnya ya, dan diberikan pengurangan 50%. Ini apa mitigasi ini? Kenapa dikasihkan 50%? Artinya apa? Ini antisipasi. Jadi antisipasinya gini, kalau PPh pasal 25 kan itu adalah 1/12 dari pajak tahun lalu Mbak. Kalau dia itu nanti ujungnya nanti rugi, dia nanti akan jadi lebih bayar. Jadi katakanlah pajak tahun 2019 misalnya 120 juta. Maka dia untuk pajak tahun 2020-nya, tahun depannya,
Itu 120 juta itu dibagi 12. Tiap bulan tuh 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ntar di akhir bulan dia terbantu karena dia sudah terkumpul 120 juta. Itu PPh pasal 25 namanya ya. Nah, kalau dia itu tidak dikurangin, ini dipastikan kalau ini kan keadaan pasti rugi. Kalau dia rugi, setoran-setoran 1/12 tadi akan menjadi besar dan dia ada kecenderungan restitusi. Dia minta pengembalian, malah prosedurnya akan menjadi rumit. Sehingga orang yang rugi pun jadi merasa resah karena udah rugi. Dan undang-undang mengatakan kalau mau restitusi pengembalian pajak dari pemerintah harus dilakukan pemeriksaan all taxes. Ya, itu juga akan menambah dibongkar semua, ya, dibongkar semua apa ya data pajaknya ya. Nah, semacam itu. Dan dimitigasi, oke, dari awal sudah dibebaskan 50% aja deh, gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah PPN. PPN juga diberikan suatu percepatan dengan risiko rendah tentunya. Pajak PKP, jadi objek PPN-nya, subjeknya dari PPN dari 725 KLU yang terdampak hubungannya dengan industri tertentu, perusahaan dan sebagainya. Ini artinya apa? Ini memitigasi untuk berlangsungnya perputaran persediaan yang dapat bisa terhenti akibat dampak pandemi. Jadi misalnya gini, kalau PPN kan pajak luaran dipungut, ya, kemudian nanti dia juga dipungut pajak masukan. Untuk beli persediaan, katakanlah misalnya dia jual roti, dia harus punya persediaan terigu. Kalau dia beli terigu kebesaran dan rotinya belum laku-laku, maka dia PPN itu bisa restitusi. Karena tidak ada restitusi, dia mau butuh beli terigu lagi juga nggak punya uang nanti kalau dia nggak bisa restitusi. Makanya diperlukan maksimal 5 miliar per bulan. Mitigasi untuk kerugian akibat daya beli bahan baku yang kurang. Kira-kira PPN di situ. Itu kira-kira tuh, Mbak. Jadi banyak sekali ya mitigasi yang memang juga sudah sangat diprediksi oleh pemerintah implikasinya begitu ya Pak ya. Tapi kalau menarik nih Pak, kita agak menggali lebih dalam lagi berbicara UMKM ini. Tadi juga Bapak mengatakan bahwa sebetulnya kan ini pendapatan negara juga 60% tadi ya Pak ya, berkontribusi. Kontribusi tapi, PDB ya. Tapi di satu sisi tingkat kepatuhan WP UMKM ini tadi Bapak juga mengatakan rendahnya ini gimana nih Pak? Apakah nanti tidak akan merugi atau dengan kebijakan ini atau memang nanti akan semakin mendorong kembali UMKM itu ya Pak ya? Ya Mbak Anti, ini sebetulnya terbalik cara berpikirnya. Pemerintah mencoba untuk meluaskan basis pajak. Yang tadinya UMKM ini kelihatannya seperti sembunyi, nggak mau tahu nggak memanfaatkan juga. Karena banyak yang tidak terdata juga ya Pak? Tidak terdata justru yang dengan posisi dia cuma membayarnya 5,6 triliun dari 1.300 targetnya 1.316 triliun yang cuma 0, sekian persen dalam setahun. Artinya UMKM kita nih, padahal Anda tahu, ini nggak ada batasan bawahnya loh Mbak. Dia sifatnya tidak mau laba mau rugi, UMKM tuh bayar karena dia dari omset cuma 0,5%. Jadi bukan dari laba. Jadi ada UMKM baru jualan. Jadi sifatnya kayak PPN. Jadi berapapun dia ada, misalnya katakanlah kalau UMKM itu diberlakukan pada tukang bakso, semangkok bakso pun 0,01%-nya, 0,1%-nya, 0,5%-nya, setengah persennya, 0,5%-nya dari harga bakso itu udah jadi pajak dia. Tapi karena dibatasin bahwa yang kena UMKM ini adalah yang permanen dan tidak berkeliling, tidak ada tenda, kriteria khusus ya ada Pak kriteria tertentu, tentunya harusnya bisa terjangkau semuanya. Belum lagi saya bilang tadi seperti yang terdaftar di marketplace atas online gitu ya Pak ya. Ibu-ibu yang jual kue pun sebetulnya setiap penjualannya kena dia. Tapi karena untuk menjangkau itu belum familiar, itulah tugas dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi yang baik untuk pelebaran basis pajak gitu. Mumpung pandemi, kasih tahu bahwa ini bebas supaya Anda bisa terdaftar dan Anda nggak bayar apa-apa gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, baik Pak. Jadi sebetulnya kalau dikatakan tepat sasaran, kalau tadi ada pengelompokan yang sudah diklasifikasikan ya Pak ya, seperti misalkan tadi ada kriteria itu kan sebetulnya Bapak sudah menyatakan kriteria artinya sudah ada fokus-fokus ya Pak ya, dan itu sebetulnya sudah menjadi sasaran atau target yang sudah dipertimbangkan kan Pak ya? Iya sebetulnya itu, tetapi kan sekarang masalahnya wajib pajak sekarang mau menilai apa kira-kira pertanyaannya mungkin kenapa keengganan para wajib pajak ini udah dikasih insentif, kenapa masih terserap segitu banyak? Ya, betul, ada Pak. apa sih? Ya. Gitu? Apakah bisa diklaim bahwa itu tidak tepat sasaran kan begitu ya Pak ya? Ya betul. Atau memang tidak tepat sasaran pada masyarakat atau masyarakatnya yang malas atau memang motivasi betul, apa gitu ya? Betul. Kok nggak berjalan dengan baik? Memang betul Mbak Anti. Ada 3 hal yang paling tidak saya pikir pertama betul. Durasinya cuma tinggal Juni. Orang mau pakai gini.
agak jengkel juga. Kenapa sih pemerintah tidak memperpanjang sampai dengan Desember tahun 2021? Ya. Belum tentu Juni, enggak, Juni ini bisa bukannya mendoain ya, pandemi itu Selesai bersih, gitu ya, Pak ya. selesai. Ya. Kalau orang tuh harus nanti pengajuan ini lagi perubahan administrasi itu kan bikin repot aja. Mau pemerintah kayak tahun lalu berikanlah dari sampai Desember, gitu kira-kira satu. Kedua, tentang sektor. Yang kedua adalah maksudnya sektor tuh hanya sektor tertentu, ditambah loh sektornya kemarin cuma 100 sektor, sekarang udah hampir lebih dari 1000 sektor. Terdampaknya dari pandemi ini memang ada besar dan yang kecil, tapi hampir rata-rata terdampak. Katakanlah seperti orang gara-gara dia meninggal karena dampak apa? Karena ketabrak mobil lain ketabrak mobil lain. Itu kan juga nggak bisa disebutkan bahwa dampak langsung atau tidak langsung itu begitu jauh bedanya. Dia hampir mirip rata. Dalam situasi kondisi seperti ini hampir rata-rata sudah ini. Makanya perbanyaklah sektor itu dibuka lebih banyak. Yang ketiga, tadi kan masalah durasinya kita berdebat kan. Yang ketiga adalah yang saya bilang kan tadi, yang kedua adalah bagaimana bisa lebih efektif cara pengisiannya, dipermudah gitu kira-kira ya. Prosedurnya ya Pak ya. Yang ketiga itu. Jadi yang kedua adalah tentang tadi sektor tuh, jangan sektornya tertentu saja lah, semuanya aja. Ya. Yang ketiga adalah permudahan dong. Jadi tidak hanya seperti tadi IMF tahun 2020 mengatakan kan, sebaiknya diberikan suatu kemudahan. Kalau bisa langsung aja, nggak usah terlalu banyak ruwet-ruwet. Barangkali orang, enggak kok ini mudah kok, sekarang udah tinggal klik saja, klik juga belum tentu dia. Iya, betul. Apalagi UMKM di pasar-pasar misalnya katakanlah. Kasihan, mereka belum tentu. Di atas lagi, saya kira suatu ada baiknya kalau pemerintah atau para petugas pajaknya melihat lagi, mengkaji lagi apakah memang bisa dipermudah atau tidak. Itu aja Ya, Mbak. betul. Ya, dengan berbagai mekanisme ya Pak ya tentunya ya, baik konvensional maupun yang tadi berbasis teknologi yang online itu ya Pak. Betul, saya kira tidak bisa membedakan juga kalau bahwasanya ini untuk apa. Yang penting adalah kemudahan tadi harus bisa dilakukan lewat mana saja. Ya, baik Pak. Kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen ketiga Pak, dan nanti kita akan membahas bagaimana urusan pajak ini dikaitkan dengan koordinasi pemerintah pusat dan daerah nih Pak. Ya. Baik, kita akan lanjut ya Pak ya. Ya, pemirsa, kita akan tetap membahas bagaimana relaksasi pajak ini dalam segmen berikutnya, dan kita akan rehat sejenak. Jangan lupa tetap bersama Pakar.